Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bersama-sama belajar tentang ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Nah, di dalam pembahasan nanti kita hanya akan bahas untuk data yang dikelompokkan karena untuk data tunggal saya kira tidak terlalu susah ya. Anda tinggal pelajari dari materi browsing atau mungkin referensi yang lainnya. Baik, yang pertama adalah kaitannya dengan ukuran gejala pusat yang dikelompokkan, yaitu yang pertama adalah rata-rata hitung. Nah, adapun rumusnya itu seperti ini, ya. Rata-rata hitung, ya, data dikelompokkan itu adalah penjumlahan dari hasil perkalian frekuensi I, ya, dikalikan dengan titik tengah, ya, I. Ya, jadi kalau kita jabarkan F1 dikalikan M1 ditambah F2 dikalikan M2 dan seterusnya ya dibagi dengan jumlah frekuensi masing-masing interval situ ya. Jadi F1 plus F2 sampai plus FK. Nah, ini rumusnya ya. Baik. Sekarang kita lihat kaitannya data di bawah ini ya. Jadi di sini ada nilai interval ya 3 sampai 5, 6 sampai 8 dan seterusnya. Ya, kemudian masing-masing data ini punya frekuensi yaitu 3 ya, 4, 11 dan seterusnya. Ya, di mana totalnya adalah 40. Nah, adapun nilai tengah ya, M tadi itu adalah apa? Nilai awal ya, kemudian ditambah dengan nilai akhir dibagi 2. Jadi kalau ini 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. Ini 6 ditambah 8 itu sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan ya nilai tengah dengan frekuensinya. Yaitu 4 kali 3 ini sama dengan 12, kemudian ini 7 kali 4 ini 28 dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan seluruhnya ini adalah 535. Sehingga kita peroleh di sini untuk rata-rata hitung ya itu adalah 535 dibagi dengan 40 ya hasilnya adalah 13,38. Nah, saya kira tidak terlalu susah ya. Nah, kemudian median atau nilai tengah dari kelompok ya. Ini rumusnya seperti ini, ya, ini LM, ini adalah tepi bawah ya, kelas median. Nah, kemudian ditambah ini N dibagi 2, di mana N adalah jumlah frekuensi. Ya, dikurangi dengan sigma F. Ya, sigma F di sini adalah frekuensi kumulatif di atas atau sebelum kelas median. Jadi di atasnya. Ya, kemudian dikalikan dengan C, di mana C adalah interval kelas median. Kemudian dibagi dengan FM ya ini frekuensi kelas median. Nah, ini untuk rumus dari BSI untuk menentukan median berkelompok ini adalah seperti ini ya. Nah, nanti ini menjadi acuan untuk mengerjakan setiap soal yang kita berikan. Kalau kita mengacu referensi yang lain, maka simbolnya akan berbeda. Tetapi hasilnya akan sama, tetapi simbolnya berbeda. Maka yang kita pakai adalah referensi yang diberikan oleh BSI ya. Jadi simbol-simbolnya seperti ini. Jadi nanti kalau keluar misalnya soal-soal di latihan ya, itu simbol-simbol yang kita gunakan adalah yang ini. Nah, perlu diperhatikan ya. Jangan menggunakan simbol yang lain, nanti akan bingung dan kesulitan untuk mengerjakannya. Ya. Baik, misalnya ini kita disuruh menentukan median dari tabel berkelompok seperti ini. Ya. Ini ada 30 sampai 34, frekuensinya 8 dan seterusnya. Nah, karena median nilai tengah, maka karena ini jumlahnya adalah 80, ya, maka mediannya adalah 40. Sehingga dari sini untuk frekuensi dari
atas ini kita tentukan 40 itu ada posisi yang mana, interval yang mana. Nah, ternyata adalah posisi di sini. Interval antara 45 sampai 49. Ya, ini. Sehingga kita tentukan di bawahnya adalah 45 dikurangi setengah adalah 44,5. Kemudian N-nya itu 80, ya. Nah, karena nilai sebelumnya sigma F di sini, maka jumlah di antara 8, 10, dan 13. Jadi 8 ditambah 10 ditambah 13, ini hasilnya adalah 31. Intervalnya kita tahu yaitu 5. Kemudian frekuensi pada interval tersebut ini adalah 17. Jadi FM-nya adalah 17. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilai ini dari Ln, kemudian sigma F, ya, kemudian C dan Fm, ya, untuk menentukan median kelompok tadi itu, kita masukkan di sini, maka hasilnya itu adalah 47,147. Nah, tergantung nanti desimalnya sampai berapa digit. Ya, jadi kalau nanti ini 2 digit berarti dibulatkan jadi 47,15. Ya. Jadi ini 3 digit, 47,147. Ya, tergantung nanti soalnya sampai berapa digit. Ya, kalau misalnya mengerjakan soal. Gampang ya? Oke, yang berikutnya adalah untuk menentukan modus yang sering keluar dalam kelompok tersebut. Ya. Nah, rumusnya adalah ini. MO ditambah D1 dibagi hasil dari D1, D2. Penjumlahan dari D1 dan D2. Kemudian baru dikalikan dengan C. Ya. Dimana modus adalah nilai yang sering keluar dalam kelompok. Kemudian LMO adalah tepi bawah kelas modus. Ya, kemudian D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Kemudian D2 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Ya. Jadi atas sama bawah. Kemudian C sudah tahu adalah interval kelas modus. Nah, ini misalnya tentukan modus dari tabel berikut. Ya, seperti tadi. Ya. Nah, modus di sini yang sering keluar adalah pada posisi 17 di sini. Ya. Maka LMO adalah 45 dikurangi setengah adalah 44,5 ya sama tadi. Kemudian D1 ya, ini adalah frekuensi yang bersangkutan dikurangi dengan di atasnya 13. Nah, di sini hasilnya 4. Ya, D2 ini adalah apa? Dikurangi dengan frekuensi setelahnya yaitu 14 di sini sehingga 17 dikurangi 14 sama dengan 3. Ya, interval tahu ya di sini 5. Kemudian setelah kita masukkan nilainya ya dari rumus atau formula dari modus tadi itu, maka kita memperoleh nilainya adalah 47,35. Ya. Oke, sekarang berikutnya adalah tentang fraktil. Ya, adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, fraktil ini dibagi menjadi 3, ya, yaitu yang pertama itu adalah kuartil, kemudian yang kedua adalah desil, kemudian yang ketiga adalah persentil. Ya, namanya kuartil ini adalah perempat, ya, kemudian desil ini per sepuluhan, kemudian kalau persentil ini adalah per seratusan. Nah, formulanya atau rumusnya seperti ini, simbolnya adalah GI untuk kuartil, kemudian untuk desil adalah DI, kemudian untuk persentil adalah PI. Ya. Nah, rumusnya seperti ini, ya. LG plus 1 kali N ya dibagi 4 dikurangi dengan sigma F dibagi dengan FI, kemudian dikalikan dengan C. Dan seterusnya. Ini rumusnya hampir sama, cuma membaginya berbeda ya. Kalau kuartil membaginya 4, kalau desil itu membaginya 10, kalau persentil membaginya 100. Ya. Ini. Oke, nanti dibaca ya untuk kaitannya dengan simbol-simbol yang diberikan di dalam menentukan kuartil, desil, dan persentil ya. Nah, kita langsung saja untuk kaitannya dengan bagaimana kita menentukan kuartil ya. Nah, misalnya kita menentukan kuartil dari tabel berikut ya. Nah, ini kuartil 1 ya. Kuartil 1. Maka kita melihat di sini ya. Itu untuk
N-nya, jumlahnya, frekuensi totalnya adalah 80. Ya. Karena kuartil 1, maka di sini I-nya adalah 1. 1 dibagi 4 dikali 80. Ya, hasilnya 20. Nah, 20 ini ada posisi di mana? Di dalam data tersebut. Oh, ternyata pada interval 40 sampai 44. Ya, di sini. Ya, 20 itu di sini. Ya. Nah, kemudian dari sini karena sudah tahu intervalnya, maka kita bisa menentukan nilai bawahnya, LG-nya. Ya. 40 dikurangi setengah adalah 39,5. Nah, kemudian untuk apa? Jumlah ya. Frekuensi sebelum ya, itu adalah apa? 8 sama 10 sehingga 18. Kemudian frekuensi yang bersangkutan ya. Ini FG-nya itu adalah 13. Kemudian C, sudah tahu itu adalah 5. Kemudian kita bisa menentukan untuk kaitannya dengan apa? Kuartil 1 ya di sini ya. Tinggal masukkan saja nilainya, kemudian hasilnya adalah 40,27 ya. Nah, ini mohon maaf ini salah ketik ini ya. Ini hasilnya Q ya. Q1 ya. Kuartil 1 ya ini. Nah, mohon maaf ya. Nah, kemudian nanti tolong tentukan untuk kuartil yang lain ya. Misalnya ini Anda tentukan untuk kuartil 3 atau mungkin kuartil 2 dan seterusnya ya. Anda bisa pakai untuk latihan. Nah, kemudian ini adalah untuk menentukan desil gitu ya. Perhatikan tabel ini sama yang tadi ya. Misalnya kita menentukan untuk desil 7 gitu ya. 7. Ya, kita tinggal masukkan aja di sini 7 per 10 ya, dikalikan 80 sehingga hasilnya sini adalah 56. Nah, 56 ini pada interval yang mana? Ya. Nah, ternyata pada interval 50 sampai 54 di sini ya. Nah, sehingga karena kita sudah menentukan kaitannya dengan apa? Intervalnya pada posisi yang mana, maka kita bisa menentukan untuk LG-nya ya, 49,5. Kemudian untuk jumlah sebelum ya, frekuensi yang bersangkutan yaitu 8 ditambah 10 tambah 13 ditambah 17. Ya, hasilnya 48. Kemudian frekuensi data yang bersangkutan ya, untuk desil 7 itu adalah 14. Kemudian untuk intervalnya itu adalah 5 sehingga waktu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusnya ya kita peroleh di sini adalah 52,36. Nah, silakan nanti untuk latihan ditentukan untuk kaitannya dengan desil yang lainnya ya. Misalnya tentukan desil 3 dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan persentil ya. Persentil ya. Jadi misalnya kita mau menentukan kaitannya dengan persentil 94 ya, sini. Nah, kita masukkan aja I-nya di sini. 94 dibagi 100. Ya, sehingga hasilnya adalah 75,2. Ya, setelah dikalikan 80 di sini. Nah, 75,2 ini pada posisi di mana? Oh, ternyata pada posisi di sini. Ya, intervalnya di sini, kelompoknya. Ya, maka kita bisa menentukan untuk LG-nya ini adalah apa? 60 dikurangi setengah adalah 9,5. Nah, jumlah frekuensi ya. Sebelumnya yaitu apa? 8, 10, 13, 17, 14, 11. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 73. Ya. Kemudian untuk frekuensi yang bersangkutan di sini 7, kemudian C-nya intervalnya 5. Nah, kalau kita masukkan nilainya ya yang sudah diketahui tadi itu, kita hitung tadi itu, maka hasilnya adalah 61,17. Ya, kita mudah ya. Nah, nanti silakan tentukan untuk persentil yang lainnya. Jadi ini untuk latihan ya. Silakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ukuran dispersi ya. Nah, ini merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jadi yang pertama, jangkauan atau range ini mudah, yaitu apa? Nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kemudian yang kedua, simpangan rata-rata atau mean division ya. Nah, ini merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data.
Jadi kalau untuk data tunggal, ya, tidak berkelompok, itu rumusnya adalah seper N dikalikan dengan sigma atau jumlah dari hasil pengurangan nilai data yang bersangkutan dengan rata-rata. Nah, itu setelah dimutrakan, ya, dipositifkan, ya, ini. Nah, kalau untuk data yang dikelompokkan atau berkelompok itu ini tinggal ditambah di sini kaitannya dengan perkalian frekuensinya. Seper N, ya, sigma F, kemudian kalikan dengan ini apa hasil, ya, pengurangan dari data yang bersangkutan dengan rata-rata kemudian dimutrakan. Ini rumusnya seperti ini, ya. Nah, misalnya ini bagaimana menentukan simpangan rata-rata, ya, dari data yang kita sajikan di sini, ya. Di mana kelas 41 sampai 50 frekuensinya 4 dan seterusnya, di mana totalnya nanti adalah frekuensinya 22. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, nanti kita mencari rata-rata data kelompok terlebih dahulu, ya. Jadi kita cari rata-rata data kelompok terlebih dahulu. Ya, tadi diketahui untuk kelas 41 sampai 50 intervalnya itu frekuensinya 4, ya. Ya, maka di sini untuk XI-nya ini adalah apa? Lihat tengahnya tadi itu, ya. Yaitu ini ditambahkan, ya. 41 ditambah 50 dibagi 2 yaitu 45,5. Ya. Kemudian ini dikalikan, ya, 4 kali 45,5 itu adalah 182. Dan seterusnya, ya, kemudian kita total untuk frekuensinya tadi 22, kemudian untuk perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya adalah 1491. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya di sini 1491 dibagi dengan 22 sama dengan 67,77, ya. Kita memperoleh 67,77 untuk rata-rata data kelompok, ya. Nah, kemudian kita lakukan, ya, pengurangan tiap nilai tengah kelas dengan rata-rata, ya. Sesuai rumusnya tadi, itu nanti kita mutrakan, ya, ini, ya. Ya, dan dikalikan dengan frekuensi. Nah, setelah kita hitung di sini, ya tadi sudah tahu untuk XI-nya itu adalah ini, kemudian nanti pengurangannya kita perhatikan, ya. XI dikurangi dengan X bar, ya, atau rata-rata tadi. Jadi 45,5 dikurangi yang tadi adalah 67,77. Ya, sehingga hasilnya di sini adalah apa? Min 22,27. Kemudian 55,5 ini dikurangi dengan 67,7 tadi, hasilnya adalah min 12,27 dan seterusnya. Nah, setelah ketemu, ya, ini XI dikurangi dengan X bar atau rata-rata, ini kita mutrakan, yang negatif kita positifkan. Ya, jadi min 22,27, ya, ini menjadi 22,27 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan frekuensinya. Setelah mutlaknya ketemu, ya, kita kalikan dengan frekuensinya di sini. Sehingga kita peroleh, ya, perkalian frekuensi dengan harga mutlak, ya, pengurangan dari X dengan X bar. Ya, jadi ini 4 kali 22,27 ini hasilnya 89,08. Ini 6 kali 12,27 hasilnya 73,62 dan seterusnya. Kemudian hasilnya ini semua kita kalkulasi, ya. Kita total di sini hasilnya adalah 334,54. Dengan demikian, ya, kita bisa memperoleh, ya, hasil dari perhitungan itu yaitu apa? 334,54 dibagi 22. Ya, sehingga hasilnya adalah 15,21. Ya. Udah, ya? Baik.
Nah, sekarang untuk variansi atau varians ya. Nah, ini merupakan rata-rata terkait ya. Kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Ya. Nah, variansi untuk sampel ini dilambangkan dengan X kuadrat atau C ini ya. Nah, untuk yang data tidak berkelompok itu sederhana ya, seperti ini. Seper N-1, ya, ini karena datanya untuk ini pembaginya N-1 kalau datanya lebih kecil atau sama dengan 30. Ya, kalau lebih besar nanti seper N ya. Nah, kita aju ini aja diandaikan datanya lebih kecil dari 30 ya. Kemudian sigma X dibagi X bar dikuadratkan. Ya. Nah, ini untuk yang data berkelompok ya. Sama ya, cuman nanti ini ada frekuensi dikaitkan di sini, variabel frekuensi dikaitkan di sini. Ya. Nah, nanti dipelajari lebih jauh lagi untuk kaitannya dengan simbol masing-masing yang digunakan di situ ya. Nah, misalnya kita bagaimana menentukan variansi ya, data kelompok berikut ini ya, yang tadi ya. Interval atau kelas 41 sampai 50, frekuensinya 4 dan seterusnya ya, sampai interval 91 sampai 100 ya, frekuensinya 2. Nah, hasilnya adalah seluruhnya frekuensinya 22. Nah, ini ya, penyelesaiannya tinggal masukkan aja seperti yang tadi ya. Nih. Nah, nanti tolong dipelajari ini cara menghitungnya ini ya. Menggunakan Excel silahkan nanti ya, maka diperoleh di sini untuk varians data kelompok dari tabel tersebut adalah 294,59. Nah, nanti tolong dipelajari ya. Kalau ini kesulitan silahkan sharing dengan teman-teman atau mungkin cari referensi yang lain. Kalau PPT ya silahkan konfirmasi ke saya. Nah, ini untuk simpangan baku atau standar deviasi merupakan akar pangkat 2 dari varians ya, simpangan baku. Jadi tinggal kalau sudah ketemu kaitannya dengan simpangan bakunya tadi itu ya, kaitannya dengan varians tadi itu tinggal diakarkan saja gitu ya. Akar dari hasil tadi 294,59 maka hasilnya adalah 17,16. Nah, kemudian untuk jangkauan kuartil ya disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil ya, persamaannya seperti ini ya. Setengah di mana Q3 dikurangi Q1. Di mana Q3 adalah kuartil 3, kemudian Q1 adalah kuartil pertama atau kuartil 1. Kemudian untuk jangkauan persentil ya, ini rumusnya seperti ini ya, dimana untuk persentil yang ke 90 ini dikurangi dengan persentil yang ke 10. Baik, saya kira demikian untuk materi pertemuan yang ketiga. Nanti mohon untuk dipelajari, kemudian setelah itu mohon untuk latihan kaitannya dengan materi yang diberikan. Mudah-mudahan tidak menemui kesulitan dan kemudian silakan nanti masuk ke MyBase, kerjakan tugasnya, ada di sana, kemudian soal-soal latihan yang kita berikan, kemudian video ini juga kita rekam, kita upload di MyBase, silahkan di-download dan seterusnya. Nah, nanti kalau menurut silahkan selalu sharing dengan teman-teman. Kalau ke PPT baru ke saya. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.